Baik, terima kasih banyak Prof. Made dan Terima kasih pada semuanya. Terima kasih. Kurang lebih. Challenge with the new BD Max Plus is the breadth of changes that we're bringing to market. We have hardware changes and software changes, and those changes really are across the entire solution space. We've made a series of mechanical enhancements to the PCR tray to optimize the flatness of the tray, really improve the robustness and reliability of the instrument. They're intended to make the instruments more uniform. Our team actually went out and listened to our customers and distilled down and tried to provide some enhancements that will improve customer experience. So these are workflow efficiency solutions. So the arm mount has been something we've been talking about in R&D for a long time. Customers would often have not a lot of room for the BD Max on a countertop. And so racks and other elements might be stacked up on the table next to it. So we thought, well, if we could just elevate these components, the all-in-one, the keyboard, the mouse, and other peripherals up off the table, it's a simple design change that's going to really improve the customer's space, right, and utilization of the Max. By preventing bead carryover into the cartridge, which is really critical because none of these PCR assays work well in the presence of a bunch of magnetic beads. So it's little things like that that I think are going to make a big difference to the customer. As an example, the pierceable septum cap, which has a top foil seal as well as a septum cap underneath, prevents the need for the customer to decap and recap the sample, as it's already automation friendly. So the septum itself will seal after the specimen is removed and prevent spillage and contamination from occurring. The customer can also take that specimen after it's processed on the Max and immediately store it in the refrigerator, but it also reduces the plastic waste that's generated in the lab. We're excited as scientists about the middleware solutions because it paves the way for more advanced analytics and data processing. It really upgrades the Max. We've maintained what you told us you wanted and needed, and worked to improve the innovation, the value add of this benchtop solution that you and your lab count on. So the BD Max Plus is a fully automated, fully integrated system requiring very little hands-on time and providing a result within 2 to 3 hours. Adding to the ease of use is the fact that the extraction chemistry has all been worked out. So the extraction has been optimized for the specimen type, and the PCR master mix has been optimized to provide a robust, sensitive, and specific result. And what's really cool about the Max is that you can mix and match these tests in a single run. So it's a very, very flexible platform. The BD Max Plus system works to help your lab to achieve even more with a clinically relevant and differentiated assay menu. Enterics, healthcare-associated infections, HAIs, respiratory infections, sexually transmitted infections, STIs, women's health. Well, the most important thing that I want our customers to know about the BD Max is that it is made by people. It is all hand assembled with pride. And more importantly, what creates that pride is that they know that everything that they do to put this instrument together and test, the end result is for us to be able to detect diseases. The things that the BD Max, the tests that are put on the Max instrument, and the people assembling it, they see that and they understand the criticality, the importance of it, that everything they do, every bolt that they put together has a customer at the end. And as you know, our customers run the gamut between the clinician ordering the test, to the laboratorian executing the test, to actually the patient receiving the diagnosis. I'm incredibly lucky to have a very talented team of scientists that are capable of delivering solutions. Achieve even more with BD Max Plus Molecular Diagnostic System. Baik, terima kasih kepada para pembicara dan moderator Dr. Lydia pada sesi 1 sebelumnya, dan juga telah kita lewati juga untuk istirahat 5 menit sebelumnya. Saat ini akan kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yakni sesi 2,
mengenai diagnostic approach for MRSA infection, yang mana pada sesi 2 ini akan dimoderatori oleh Dr. Titik Sulistiowati, MCAT Clean, spesialis mikrobiologi klinik. Beliau kelahiran Gresik 26 Juli 1982, yang mana sekarang menjabat sebagai kepala atau ketua PAMKI cabang Surabaya, lulus Fakultas Kedokteran tahun 2006, kemudian lanjut program studi mikrobiologi klinik selesai tahun 2017. Juga banyak beberapa training yang telah beliau lalui, antara lain training tentang molecular diagnostic for detection MDR or XDR-TB di New York, Delhi, juga training mengenai prevention dan eliminasi tuberkulosis di Australia tahun 2018, dan juga training banyak beberapa training lagi, antara lain mengenai DST, kemudian AMR, dan juga virtual capacity building workshop on DST for newer drugs and use genome sequencing in 2021. Baik, kepada Dr. Titik Sulistiowati, MCAT Clean, spesialis mikrobiologi klinik, waktu dan tempat untuk sesi 2 kami persilahkan. Terima kasih, Dr. Ica. Ya, untuk sesi kedua ini saya ambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga sampai detik ini teman-teman atau seluruh peserta dari PKB hari ini masih tetap setia dalam acara Komprehensive Diagnostic and Management of MRSA Infection. Untuk sesi kedua kali ini, tadi mungkin sudah kita lalui tentang basic science of MRSA, dan berikutnya adalah terkait implementasi klinis, yaitu diagnostic approach of MRSA infection. Di mana nanti pada sesi 2 kali ini akan ada 3 pembicara kita yang akan membahas tentang pendekatan diagnostik, baik itu secara fenotipik maupun sampai dengan genotipik, beserta interpretasi dari hasil uji kepekaan bakteri MRSA. Yang pertama tentang cultural modalities yang akan disampaikan oleh Dr. Neneng Dewi Kurniati, dokter spesialis mikrobiologi klinik. Kemudian untuk yang kedua adalah molecular modalities yang akan dibawakan oleh Dr. Siti Rohmana Oktaviani, dokter MCAT Clean, spesialis mikrobiologi klinik. Dan yang terakhir nanti ada interpretation of AST dari Dr. Narita Fermasari, spesialis mikrobiologi klinik. Jadi ketiga pembicara ini sudah tidak perlu kita lakukan lagi, karena mereka bertiga ini merupakan Sri Kandi yang memang berkiprah di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo, yaitu rumah sakit terbesar, salah satu rumah sakit terbesar di Indonesia. Untuk nantinya setelah dari 3 pembicara ini akan ada sesi question and answer, diskusi, dan kemudian diakhiri dengan panel diskusi. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu tentang cultural modalities, yaitu yang akan dibawakan oleh Dr. Neneng dengan CV sebagai berikut. Beliau lahir di Surabaya tanggal 22 Februari 1979, dengan pengalaman bekerja yang luar biasa juga ya, sebagai baik itu sebagai awal karir sebagai dokter PTT di Dr. Sutomo juga antara 2006 sampai 2012. Kemudian beliau mengambil pendidikan dokter spesialis mikrobiologi klinik dan kembali ke RSUD Dr. Sutomo sampai dengan sekarang. Selain itu juga beliau menjadi konsultan di RSI Ayani Surabaya. Dan beliau ini sangat aktif dalam bidang organisasi, baik itu di bidang KPRA untuk pengendalian resistensi antimikroba, beserta PPI untuk pencegahan dan pengendalian infeksi. Beliau juga aktif di organisasi, baik itu PAMKI pusat maupun PAMKI cabang. Untuk kiprah di masyarakat, beliau juga sangat aktif di Satgas COVID RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Untuk mempersingkat waktu ya, kita mulai saja. Untuk tiap-tiap pembicara nanti diberi waktu 20 menit, dan semoga semuanya bisa tepat waktu karena kita memang sudah agak mundur sedikit. Kepada Dr. Neneng kami persilahkan. Ya. Terima kasih, Dr. Titi. Apakah mendengar suara saya, Dok? Insya Allah jelas, Dok. Monggo, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia
narasumber serta moderator siang hari ini. Izinkan kita berbagi informasi terkait dengan diagnostik dari MRSA. Di salah satunya adalah tentang modalitas kultur untuk MRSA. Next slide. Jadi pada MRSA ini untuk diagnostik kita menekankan pada pemeriksaan secara fenotipik serta genotipik. Untuk genotipik nanti akan disajikan oleh pembicara setelah saya. Saya fokus pada yang fenotipik. Jadi untuk fenotipik ini kita fokusnya pada pemeriksaan secara konvensional, yaitu dengan menggunakan blood agar plate serta kom agar MRSA. Kemudian dengan otomatis kita menggunakan mesin otomatis seperti yang sudah kita kenal, antara lain ada pada BD Phoenix System serta Fatigue Tube Compact. Next slide. Untuk deteksi fenotipik MRSA, kita menggunakan beberapa prosedur, yaitu dengan menggunakan prosedur isolasi bakteri S. aureus, kemudian uji katalase untuk identifikasi bakteri Staphylococcus aureus, kemudian uji koagulase, uji aglutinasi, serta uji kepekaan terhadap antibiotik. Seperti kita ketahui, MRSA ini merupakan salah satu strain dari Staphylococcus aureus, di mana merupakan dari bakteri yang mempunyai sifat Coccus gram positif. Seperti itu. Jadi untuk beberapa identifikasi kita menggunakan prosedur isolasi sesuai dengan yang berlaku. Next slide. Nah, prosedur isolasi bakteri S. aureus ini secara rutin kita lakukan pada isolasi pada suhu 37 derajat Celcius secara aerobik atau mikroaerofilik selama 18-24 jam dengan menggunakan beberapa medium yang kita ketahui, antara lain dengan menggunakan medium agar darah atau blood agar plate, di mana pada gambar sisi kanan kita menunjukkan bahwa S. aureus ini yang tumbuh menunjukkan koloni yang berbentuk bulat, kemudian warna kuning abu-abu dengan diameter koloni sekitar 3-4 mm. Pada gambar ini kita melihat bahwa ada area hemolisis pada sekitar koloni. Yang kedua, kita menggunakan medium mannitol salt agar atau MSA, di mana pada medium ini bakteri Staphylococcus aureus mempunyai sifat memperfermentasi mannitol, di mana sifat ini tidak dimiliki oleh Staphylococcus lainnya. Kemudian didapatkan koloninya berbentuk bulat, warnanya kuning, dan terdapat perubahan warna medium MSA dari merah ke kuning. Jadi kita lihat pada gambar 2 ini, kita melihat adanya koloni bakteri yang berwarna kuning. Kemudian pada medium mannitol salt broth atau MSB, kita mendapatkan bahwa beberapa strain bakteri S. aureus memfermentasi mannitol secara lambat, sehingga diperlukan penambahan waktu biakan selama 23 jam sebelum dinyatakan negatif. Jadi pada beberapa sampel bakteri, karena sifatnya yang lambat untuk memfermentasi pada MSB ini, kita memerlukan perpanjangan waktu. Untuk gambarannya kita bisa melihat pada gambar 3 ini, dari pada medium mannitol salt agar dia akan memfermentasi sedikit menjadi warna kuning. Next slide. Nah, ini kita menggunakan medium selektif. Medium selektif ini bermacam-macam, seperti kita ketahui yang ada di pasaran. Kita menggunakan salah satunya dengan menggunakan medium chromogenik agar. Secara rutin, mohon maaf, kita menggunakan dengan lama inkubasi sekitar 20-26 jam. Kemudian isolat bakteri MRSA ditunjukkan oleh koloni yang tumbuh berwarna hijau. Jadi seperti ini koloninya berwarna hijau atau denim blue pada krom agar MRSA, serta warnanya yang sedikit mauve. Pada methicillin sensitif Staphylococcus aureus ini menunjukkan warna putih. Jadi perbedaannya kalau pada yang Staphylococcus aureus yang sensitif terhadap methicillin, dia menunjukkan warna putih, sedangkan bila menunjukkan pada krom agar untuk yang MRSA warnanya berbeda. Jadi prinsip kerja adalah chromogenik agar ini adalah menghambat pertumbuhan bakteri lain selain MRSA.
Jika terdeteksi bakteri MRSA akan terjadi perubahan warna pada koloni Staphylococcus yang menandakan resistensi terhadap antibiotik yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, kita dapat menggunakan medium oxacillin salt agar dengan metode dilusi, dengan agar dilusi, kita menggunakan Muller-Hinton agar pada konsentrasi 4% NaCl dan 6 mikrogram per mililiter oxacillin. Dapat mendeteksi MRSA dengan cefoxitin sebagai surrogate agent test. Nah, komposisi yang di sini adalah kita menggunakan mannitol agar dengan kode CM0085 yang direduksi pada konsentrasi salt dari 75 gram per liter menjadi 55 gram per liter. Pada gambar di kanan kita melihat perbedaan warnanya. Jadi ini yang sedikit warna hijau atau denim blue, kemudian yang B ini yang warnanya mauve. Next slide. Nah, selain media krom agar di atas, kita dapat menggunakan beberapa media kromogenik agar lainnya yang tersedia di pasaran adalah yang terlampir seperti di slide ini. Kita punya krom agar MRSA agar, kemudian spektra MRSA, kemudian BBL krom agar MRSA 2, kemudian Hardy krom MRSA, kemudian MRSA select, kemudian juga Brilliant MRSA 2 agar. Nah, pada yang Brilliant MRSA 2 agar ini, warnanya adalah seperti terlampir di sersikan ini. Jadi ada sedikit warna biru. Dan untuk rentang periode inkubasinya, dia termasuk cepat, sekitar 18 jam. Next slide. Uji kedua, kita melakukan uji katalase. Jadi ini penting kita lakukan untuk membedakan genus Staphylococcus serta dengan genus Streptococcus. Kita menggunakan reagen H2O2, maaf ini H2O2 3% peroksida, ditandai dengan terbentuknya gelembung atau bubble atau busa atau foam setelah uji dilakukan dengan meneteskan lautan H2O2 3% pada koloni yang dicurigai genus Staphylococcus. Ada dua metode yang kita kerjakan dengan menggunakan metode tabung. Dengan prosedur aseptik, kita lakukan inokulasi isolat yang diduga S. aureus pada medium berbenihan padat dengan menggunakan Triptychus soy agar plant dan inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24-48 jam. Kemudian kita teteskan 3-4% tetes H2O2 3% di permukaan biakan, serta kita melihat adanya gelembung udara. Next. Nah, ini ya, tadi kita untuk katalase tutupnya. Kemudian yang kedua kita lakukan metode slide. Salah satunya dengan cara pada objek gelas kita berikan identitas sampel, kemudian menggunakan ozon steril, ambil sedikit isolat dari bakteri dan biakan dan letakkan pada permukaan gelas objek. Kemudian lakukan gelas objek ke dalam cawan Petri, kemudian teteskan H2O2 3% pada sampel. Tidak perlu dibuat suspensi. Tutup cawan Petri untuk mencegah aerosol, kemudian amati terbentuknya gelembung udara. Nah, seperti ini, kita lihat bahwa kalau umpamanya positif, uji katalasenya ada semacam gelembung udara. Next slide. Uji yang ketiga, kita melakukan uji koagulase. Di mana uji koagulase ini kita lakukan untuk membedakan spesies S. aureus dengan spesies lainnya seperti misalnya Staphylococcus epidermidis. Apa yang membedakan? Pada S. aureus positif ditandai dengan terbentuknya gumpalan karena aktivitas enzim koagulase yang merubah fibrinogen menjadi fibrin. Pada sesi 1 sudah diterangkan oleh Dr. Mani bahwa adanya toksin yang menyebabkan lisis pada fibrin sehingga kemungkinan terjadi proses koagulase pada darah. Prosedurnya kita lakukan ada dua macam dengan menggunakan uji metode tabung serta metode slide. Pada metode tabung positif bila posisi gumpalan tetap walau tabung dimiringkan seperti ini pada gambar yang A, kemudian negatif posisi gumpalan mengikuti kemiringan jadi tetap. Apabila dalam 4 jam belum terbentuk gumpalan, maka lakukan pengamatan lagi setelah inkubasi 18 jam. Jadi pada uji metode tabung ini kita memerlukan waktu yang cukup lama. Untuk uji yang kedua, kita lakukan uji metode slide, seperti yang rutin kita lakukan di laboratorium selama ini. Kita menggunakan
satu ose plasma manusia yang sudah positif dari sampel. Kemudian kita lakukan homogenisasi dengan suspensi bakteri. Kemudian kita amati pembentukan gumpalan dalam 10 detik. Kita tambahkan dengan 1 tetes salin. Jika uji koagulasi slide negatif, dilanjutkan dengan uji koagulasi metode tabung seperti gambar di atas. Uji koagulasi positif kita tunjukkan pada gambar yang B ini yang di bawah. Jadi kita melihat adanya koagulasi pada slide ini. Next. Uji yang keempat, kita melakukan uji aglutinasi lateks. Fungsinya adalah untuk mendeteksi protein A atau clamping factor. Kelemahannya ada pada beberapa strain MRSA hanya menghasilkan sedikit atau tidak sama sekali protein A. Pada beberapa bakteri Staphylococcus aureus seperti Lux brunensis dan Staphylococcus viveri ini dapat jadi positif palsu. Sebagai tata cara untuk melakukan uji aglutinasi lateks, kita melakukan 1 tetes reagen lateks Staphylococcus di tengah lingkaran pada kartu yang tersedia, kemudian ambil 1 koloni Staphylococcus dengan tangkai kayu atau tusuk gigi, kemudian kita buat suspensi dengan gerakan melingkar ke seluruh area lingkaran. Kemudian kita goyangkan kartu ini dengan gerakan memutar sekitar 60 detik, kemudian kita amati pembentukan aglutinasi. Kalau positif bentuk seperti ini, kalau negatif tidak terjadi gumpalan. Jadi kelihatan ya titik-titiknya ini ada gumpalan. Next. Uji yang kelima, ini yang rutin. Bila teman-teman setelah uji tadi positif, kita lakukan uji kepekaan antibiotik. Jadi uji kepekaan antibiotik ini diperoleh dari isolat bakteri S. aureus dari medium biakan. Kita lakukan uji biokimia, kemudian kita identifikasi dengan menggunakan metode agar dilusi serta disdiffusion. Deteksi MRSA, kita lakukan uji kepekaan dengan menggunakan panduan dari Clinical Laboratory Standard Institute atau CLSI tahun 2021. Kita gunakan yang terbaru. Untuk agar dilusi, ini kita menggunakan Muller-Hinton yang mengandung NaCl 4% dan oksasilin 6 mikrogram. Kemudian kita lakukan suspensi densitas 0,5 McFarland, dilokalisasikan pada medium MHA tersebut. Kemudian kita inkubasi pada suhu 33-35 derajat selama maksimal 24 jam. Dan dinyatakan MRSA jika respon terhadap oksasilin ditandai dengan terbentuknya lebih dari 1 koloni pada media MHA. Yang kedua, kita menggunakan disdiffusion dengan menggunakan Muller-Hinton agar kita tambahkan dis-cefoxitin konsentrasi 30 mikrogram sebagai surrogate marker MAC-mediated oxacillin resistant. Pada isolat S. aureus yang akan diuji, dilakukan prosedur sesuai standar disdiffusion, lalu ditambahkan disdiffusion 30 mikrogram pada permukaan Muller-Hinton agar. Kemudian kita lakukan inkubasi selama 16-18 jam pada inkubator suhu 33-35 derajat. Amati pembentukan zona hambat. Jika kita lihat zona hambatnya, kita ukur kurang dari sama dengan 21 mm, maka dinyatakan sebagai MRSA. Next slide. Nah, ini secara rutin yang sudah kita kerjakan, kita menggunakan DIS yang kita dengan menggunakan media Muller-Hinton, kita berikan beberapa uji antibiotik DIS dengan metode Kirby-Bauer. Di sini kita nyatakan bahwa oksasilinnya adalah resisten seperti ini. Kemudian untuk ITES kita juga dapat menggunakan dengan menggunakan MIC dari oksasilin, ini juga R. Nah, ini beberapa untuk metode yang selanjutnya. Untuk interpretasi dari MRSA pada baik ini uji kepekaan secara manual maupun otomatis nanti akan disampaikan oleh pembicara selanjutnya. Next slide. Nah, ini panduan yang kita gunakan dari CLSI bahwa untuk membedakan bakteri-bakteri Staphylococcus aureus dengan untuk membedakan MRSA, kita sudah menggunakan standar seperti ini. Jadi di dalam CLSI sudah dicantumkan beberapa konsentrasi
disk yang harus kita pergunakan bila itu pada mesin identifikasi tidak bisa kita dapatkan. Jadi harus tambahkan secara manual. Next slide. Nah, ini juga salah satunya ya untuk terapi akan disajikan oleh pembicara selanjutnya terkait dengan terapi, bahwa untuk hasil uji kepekaan MRSA kita dapat berdasarkan CLS ini sudah diadakan untuk panduan pilihan terapinya. Next slide. Seperti ini, ada golongan yang terbaru, yaitu ceftaroline merupakan anti-MRSA activity yang terbaru. Kemudian beberapa jenis obat baru yang sudah ada tapi belum ada di Indonesia. Next slide. Ya, terima kasih. Demikian dari presentasi saya, Dr. Titi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Neneng. Ini insya Allah sudah tepat waktu ya. Tadi mungkin sedikit rangkuman tadi yang dijelaskan oleh Dr. Neneng karena terkait cultural modalities terkait fenotipik. Jadi ada beberapa medium yang digunakan untuk isolasi ya, mulai dari beta-tablet, kemudian mannitol sub-atom maupun mannitol sub-blood. Kemudian setelah isolasi akan dilanjutkan dengan ID dengan beberapa tes, baik itu katalase, koagulase, ya Dr. Neneng ya. Kemudian ada beberapa tes aglutinasi juga untuk meng-ID apakah dia S. aureus atau tidak, baru kemudian dilanjutkan dengan uji kepekaan yang nantinya mungkin untuk interpretasi akan dibawakan oleh pembicara selanjutnya. Betul, Dok. Kemudian untuk materi yang kedua, yaitu tentang molecular modalities, yang akan disampaikan oleh pembicara yang kedua, yaitu dengan CV, mohon CV ditayangkan. Akan dibawakan oleh Dr. Siti Rohmana Oktaviani Sulika, Ketuin Spesialis Mikrobiologi Klinik. Beliau lahir di Lamongan tanggal 26 Oktober tahun 1989, dan posisi beliau sekarang adalah sebagai Kepala Unit Mikrobiologi Klinik RSUD Dr. Sutomo sejak tahun 2022 sampai sekarang, dan beliau juga aktif di Pokja TV KPRA. Kemudian untuk background pendidikannya, beliau untuk lulusan dari alumnus dari Universitas Jember untuk Fakultas Kedokterannya tahun 2007 sampai 2012. Kemudian lanjut dengan pendidikan Combined Degree Program untuk spesialis mikrobiologi klinik di Universitas Airlangga tahun 2017 sampai 2020, dan beliau juga sempat menempuh pendidikan sebagai Student Outbound Kobe University Jepang tahun 2019. Untuk beberapa publikasi juga Dr. Okta juga menulis beberapa penelitian tentang bakteri, yaitu Enterobacteriaceae. Kepada Dr. Okta mungkin sudah siap ya Dok untuk 20 menit ke depan. Waktu dan tempat dipersilakan. Monggo Dok. Terima kasih Dr. Titi. Apa suara saya sudah terdengar jelas? Jelas Dok. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan modalitas molekuler untuk deteksi dari MRSA. Slide. Ya, jadi seperti yang kita ketahui bahwa teknik atau metode molekuler itu memberikan hasil pengukuran yang lebih sensitif dan spesifik, di mana kita bisa mendeteksi organisme yang tidak dapat ditumbuhkan dalam medium kultur dan juga bisa memberikan pemahaman yang lebih baik tentang patogenesis penyakit pada tingkat molekuler. Selain itu juga bisa memfasilitasi aktivitas epidemiologi. Next. Nah, untuk pembahasan kali ini terkait dengan modalitas molekuler untuk deteksi MRSA, di sini saya membagi menjadi dua berdasarkan tujuannya. Yang pertama, untuk tujuan identifikasi, kita bisa menggunakan metode PCR terhadap targeted gene. Sedangkan untuk kepentingan fingerprinting atau strain typing, itu kita bisa menggunakan metode SCGMAC typing, kemudian MLST, SVA typing, PFGE, dan WGS. Next. Nah, untuk PCR target gene, next. Nah, di sini kita bisa melihat ya bahwa PCR itu merupakan metode yang sangat cepat untuk mendeteksi, bahkan bisa langsung dari spesimen klinis dibandingkan dengan metode
kultur yang secara konvensional itu membutuhkan waktu sampai 3 hari, ataupun dibandingkan dengan pemeriksaan menggunakan media selektif yang membutuhkan waktu 2 hari, maka PCR ini bisa mendapatkan hasil itu dalam waktu hanya beberapa jam saja dari spesimen klinis. Next. Nah, untuk PCR untuk deteksi MRSA, itu kita mendeteksi molekuler gen MAC-A dan dikombinasikan dengan deteksi gen spesifik untuk Staphylococcus aureus dengan cara multiplex PCR. Di sini gen MAC-A yang positif itu mengindikasikan bahwa bakteri tersebut resisten terhadap metisilin, tapi di sini tidak bisa membedakan apakah resisten metisilin tersebut dari Staphylococcus aureus atau Staphylococcus yang lain. Nah, oleh karena itu kita butuh deteksi gen spesifik yang lain yang khusus untuk mendeteksi Staphylococcus aureus. Jadi secara spesies seperti itu untuk membedakan dengan Staphylococcus yang lain. Selain itu, untuk menghindari false positif dan juga agar lebih akurat dalam mendeteksi MRSA, itu juga perlu dikembangkan ya. Jadi untuk saat ini itu sudah ada pengembangan yang menargetkan G region di antara Conserved Open Reading Frame ORFX dan SCC-MAC yang di dalamnya juga terdapat gen MAC-A. Nah, selain itu juga karena oksasilin resisten ini tidak hanya disebabkan oleh keberadaan gen MAC-A, tapi juga oleh gen MAC-C dan MAC-B, maka dibutuhkan juga primer untuk mendeteksi gen-gen tersebut. Next. Next. Nah, ini adalah primer untuk targeted gene ya. Jadi di situ untuk yang kotak warna abu-abu yang di dalamnya ada hijau atau abu-abunya juga, itu merupakan letak target dari primer untuk gen yang kita targetkan untuk deteksi dari resistensinya. Sedangkan untuk yang sebelah kanan yang berwarna orange itu adalah primer target yang khusus untuk mendeteksi spesies Staphylococcus aureus. Jadi untuk deteksi dari MRSA ini dibutuhkan paling tidak itu masing-masing satu primer yang mentargetkan pada gen-gen tersebut. Untuk deteksi Staphylococcus aureus bisa menggunakan primer Nux, SPA, ataupun bisa menggunakan 16S rRNA. Next. Nah, ini adalah gambaran tahapan PCR ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa PCR itu untuk tahap sebelumnya itu harus melalui proses ekstraksi, kemudian baru proses PCR. Proses PCR sendiri ada 3 tahapan, yaitu denaturasi, kemudian annealing, dan synthesizing atau elongation atau extension dengan menggunakan enzim Taq polimerase. Kemudian siklus ini nantinya akan diulang sebanyak 20-40 siklus. Next. Nah, sebenarnya PCR sendiri itu ada beberapa macam ya, namun pada pembahasan kali ini mungkin dikerucutkan menjadi konvensional PCR dan juga real-time PCR. Untuk konvensional PCR itu sama melingkupi proses pertama ekstraksi dulu, kemudian proses PCR-nya di mesin thermal cycler, kemudian untuk hasilnya perlu melalui proses elektroforesis untuk selanjutnya divisualisasikan menggunakan gel dock atau transluminator. Kemudian disebut positif apabila terbentuk band. Nah, seperti gambar yang di bawah, ini contohnya identifikasi MRSA menggunakan untuk deteksi spesiesnya menggunakan 16S rRNA, kemudian untuk deteksi resistensinya menggunakan gen MAC-A, kemudian ditambahkan juga untuk faktor virulensi menggunakan PVL gene. Kemudian yang sebelah kanan adalah contoh yang pemeriksaan pada sampel. Jadi karena ini MRSA, maka band untuk gen MAC-A dan juga 16S rRNA itu harus positif. Next. Nah, ini untuk real-time PCR. Sebenarnya untuk proses dari PCR, real-time PCR ini hampir sama preparasinya dengan konvensional PCR. Namun yang membedakan di sini adalah proses real-time PCR ini bisa diamati secara langsung dengan mengamati terbentuknya kurva, sehingga hasil akhir yang diamati itu adalah ada tidaknya CT values pada
pada kurva yang sigmoid. Next. Nah, untuk saat ini itu sudah tersedia beberapa kit komersial untuk mendeteksi MRSA dari sampel klinis. Jadi kita tidak perlu lagi untuk kultur untuk mendapatkan isolat bakteri, kemudian dikerjakan PCR-nya. Nah, berikut ini adalah contoh kit yang sudah ada dan sudah di-approve oleh FDA berdasarkan jenis spesimennya. Jadi ada beberapa pengelompokan di sini bisa berasal dari nasal swab, kemudian bisa dari swab luka, ataupun bisa berasal dari botol kultur darah yang positif. Untuk kitnya bisa menggunakan salah satunya adalah BD-Max MRSA XT seperti yang tadi videonya sudah ditampilkan dari BD. Kemudian ada expert MRSA dari Cepheid, ada juga dari Roche dan juga Biomeru. Next. Nah, selanjutnya adalah untuk tujuan yang kedua atau dengan tujuan fingerprinting atau strain typing. Next. Untuk fingerprinting ini itu untuk memfasilitasi aktivitas epidemiologi. Jadi tujuan teknik ini adalah untuk menentukan apakah isolat yang dari pasien berbeda atau dari suatu sumber yang berbeda itu merupakan berasal dari strain tunggal atau strain yang berbeda. Next. Metode yang digunakan yang pertama adalah SCC-MAC typing. Teknik ini menggunakan multiplex PCR untuk menentukan struktur MAC kompleks dan keberadaan gen CCR yang berbeda. Nah, pada saat ini banyak peneliti itu berfokus pada pengurutan lokus yang CCRP-nya. Ini terutama untuk menentukan SCC-MAC type 1 hingga 4 dan juga yang tipe 6. Namun, belum bisa mengakomodir untuk tipe SCC-MAC yang lain, sehingga dibutuhkan pengembangan dan strategi typing yang lain. Kelemahan lainnya, metode ini rumit dengan beberapa algoritma ya, untuk typing maupun subtypingnya. Namun di sini kita juga bisa mendapatkan atau bisa terbantu protokolnya itu dengan membuka website yang sudah ada, yaitu www.sccmac.org. Nanti di sana ada berbagai informasi terkait SCCMAC. Next. Nah, untuk protokolnya sendiri sebenarnya ada beberapa metode yang sudah diperkenalkan. Salah satunya di sini adalah oleh Zhang et al. Yang dipublikasikan pada tahun 2012. Jadi oleh Zhang ini menggunakan multiplex PCR yang di dalamnya menggunakan 13 pasang primer. Jadi 13 pasang primer ini dijadikan satu untuk di-runningkan PCR-nya. Next. Nah, setelah proses PCR dan juga proses visualisasi nanti akan terbentuk band apabila positif ya, seperti itu. Nah, yang paling penting di sini juga untuk gen MAC-A itu harus positif dulu. Nah, setelah itu baru kita lihat terbentuknya band ini sesuai dengan SCC MAC type yang mana. Keterbatasan di sini itu hanya bisa mendeteksi MAC 1 sampai 4 saja. Next. Nah, ini adalah protokol lain yang diperkenalkan oleh Ito et al. Sebenarnya Ito et al. Ini mempunyai beberapa protokol yang terus dikembangkan, dan pengembangan terakhir ini yang saya sadur dari tahun 2014. Jadi sama juga menggunakan multiplex PCR, namun bedanya di sini didapatkan beberapa tahapan multiplex PCR, tidak hanya 1 kali PCR tapi sampai 4 kali. Kemudian dilanjutkan juga ada uniplex PCR. Untuk multiplex PCR yang pertama, ini fungsinya untuk mendeteksi gen MAC-A dan tipe dari CCR gen kompleks. Kemudian multiplex PCR yang kedua untuk mengidentifikasi kelas dari MAC gen kompleks. Untuk multiplex yang ketiga, itu digunakan untuk mendeteksi SCC-MAC tipe yang 4. Next. Untuk multiplex PCR yang keempat itu digunakan untuk mendeteksi SCC-MAC tipe 2. Dan tambahannya uniplex PCR itu untuk mendeteksi MAC-C dan juga kelas C1. Next. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi tiap kali multiplex PCR itu dirunningkan pada 1 kali proses atau 1 agarus seperti itu ya. Jadi nanti dari band yang terbentuk ini dilihat ukuran dari fragmennya, besarnya berapa, kemudian kita sesuaikan.
bisa kita lihat nanti termasuk dalam tipe yang paling penting juga kita harus lihat di sini adalah gen MAC-E-nya juga itu harus positif dulu. Kemudian baru kita lihat dari tipe CCR gen kompleksnya itu termasuk tipe 1, 2, 3, 4, atau 5. Kemudian gambar yang B itu deteksi untuk kelas dari MAC gen kompleks. Kita lihat bandnya sesuaikan termasuk dalam kelas A, B, atau C. Kemudian yang C ini itu yang uniplex, kita lihat ada atau tidaknya kelas C1 max. Next. Nah, apabila kita sudah mendapatkan hasil dari elektroforesis tersebut, kita sudah menentukan tipe dan kelasnya untuk masing-masing CCR gen kompleks dan juga MAC kompleks, maka kita bisa menentukan SCC MAC type-nya yang berapa. Jadi, next. Nah, ini kalau misalkan divisualisasikan seperti ini ya, jadi mungkin menambahkan dari Dr. Firman tadi, untuk saat ini yang paling update, itu untuk SCC MAC type-nya itu sekarang sudah ditemukan sebanyak 14 tipe. Jadi, terus kemudian di situ ada tulisannya ya, misalkan tipe seperti yang gambar sebelah kanan atas, tipe 2, terus kemudian dalam kurung ada numerik dan alfabet. Itu maksudnya apa seperti itu. Jadi itu untuk dalam kurung yang numerik itu artinya adalah tipe dari CCR gen kompleksnya. Seperti yang dicontohkan ini 2A, berarti yang 2 ini merupakan dari spesimen tersebut itu mengkode CCR gen kompleks tipe 2. Sedangkan untuk alfabetnya atau yang di belakang alfabetnya itu ada numeriknya, itu menandakan kelas dari MAC gen kompleks. Jadi apabila CCR gen dan MAC gen kompleks ini disandingkan, itu menentukan tipe dari SCC MAC-nya. Contoh misalkan 2A itu merupakan SCC MAC tipe 2, sedangkan 5C2 merupakan tipe 5. Next. Nah, untuk selanjutnya, multilocus sequence typing atau yang sering kita dengar atau kita sebut dengan MLST ya. Nah, untuk MLST ini merupakan analisis urutan alelik fragmen DNA pendek yang sebesar 450 sampai 500 base pair yang dari 7 housekeeping genes dari Staphylococcus aureus, di mana masing-masing housekeeping gene ini nantinya primernya itu akan diamplifikasi dengan PCR, kemudian di sequencing, dan kemudian dianalisa. Untuk MLST ini, untuk protokolnya, kemudian analisanya, dan juga untuk primernya, itu sudah bisa kita akses di website pubmlst.org untuk Staphylococcus aureus. Dan websitenya ini gratis, tidak berbayar. Next. Nah, ini adalah 7 pasang primer dari 7 housekeeping gene untuk MRSA. Next. Untuk prosesnya, seperti yang saya sebut di awal, jadi proses MLST ini menggunakan proses PCR yang dilanjut sequencing, di mana untuk alurnya sesuai dengan proses PCR, preparasi DNA, ekstraksi dulu, kemudian diamplifikasi, kemudian dipurifikasi, dilanjutkan dengan sequencing, dan terakhir dianalisa. Next. Nah, ini adalah tampilan dari website PubMLST untuk Staphylococcus aureus. Sebenarnya untuk website MLST ini ada untuk beberapa bakteri ya, jadi bisa kita sesuaikan dengan apa yang akan kita kerjakan. Untuk yang tampilan ini untuk Staphylococcus aureus, jadi tadi dari hasil sequencing yang kita dapatkan, itu biasanya berupa format FASTA, itu bisa kita copy paste untuk urutan nukleotidanya, kemudian dimasukkan atau dipaste di kolom yang sebelah kiri bawah itu, kemudian diklik submit, atau bisa juga kita dari FASTA-nya, file FASTA itu langsung di-attach di sebelah kanan itu, terus kemudian di-submit. Nantinya kita akan mendapatkan hasil yang berupa angka. Next. Nah, hasil yang berupa angka tadi untuk masing-masing dari 7 housekeeping gene itu harus kita masukkan semua. Jadi untuk MLST ini
masing-masingnya itu harus positif dulu. Kalau misalkan tidak positif, berarti ini tidak bisa dilanjutkan. Jadi bukan MRSA seperti itu. Nanti kalau misalkan sudah mendapatkan masing-masing nomor itu, nanti kita inputkan untuk masing-masing, kemudian di klik search. Next. Nah, ini adalah contohnya. Misalkan untuk masing-masing alel primer tersebut nanti hasilnya diinputkan, nanti akan mendapatkan allelic profile. Nah, allelic profile ini akan menentukan bahwa sampel atau spesimen kita tersebut termasuk dalam sequence typing berapa. Contohnya di sini masuk ke dalam sequence typing 121 dan juga masuk ke dalam klonal kompleks CC121. Next. Nah, untuk selanjutnya kita bisa menggunakan protein A atau SPA typing ini dengan mendeteksi atau menargetkan region X dari gen SPA yang berisi tandem repeat. Biasanya itu panjangnya sekitar 24 base pair. Nah, di sini juga kita bisa melihat keberadaan polimorfisme di gen di region X tersebut. Untuk SPA typing ini bisa digunakan untuk penyelidikan terjadinya outbreak juga. Next. Untuk SPA typing ini sebenarnya hampir sama dengan MLST, tapi bedanya jika MLST tadi itu menggunakan 7 housekeeping chain, tapi untuk SPA typing ini hanya membutuhkan 1 lokus saja, jadi lebih memudahkan untuk prosesnya dan juga untuk analisanya. Kemudian untuk informasi terkait dengan SPA type-nya itu juga bisa kita lihat di website spaserver.ridom.de. Yang membedakan di sini untuk analisanya, kalau tadi MLST itu free, maka yang di SPA typing ini untuk softwarenya itu berbayar. Jadi bisa menggunakan Ridom 6 Spare Plus, namun di sini juga kita bisa dipandu karena ada tutorialnya untuk step by step-nya. Next. Mungkin 5 menit lagi, Dr. Okta ya. Terima kasih. Baik. Nah, ini untuk selanjutnya, untuk primernya ini juga bisa didapatkan di website tersebut. Untuk prosesnya hampir sama dengan MLST tadi, jadi prosesnya melalui PCR dulu, kemudian dilanjut sequencing dan analisis. Nah, ini next. Next. Nah, ini adalah tampilan dari websitenya. Jika nanti kita sudah menganalisa di software yang berbayar tersebut, kemudian kita sudah dapat repeat section-nya, kemudian tinggal diinputkan di yang atas itu, kemudian di search. Nanti kita bisa mengetahui bahwa bakteri kita itu termasuk dalam SPA type yang apa. Next. Nah, untuk selanjutnya, pulse field gel electrophoresis atau PFGE. PFGE ini sampai saat ini merupakan gold standar untuk studi epidemiologi. Teknik ini didasarkan pada digesti dari DNA bakteri dengan menggunakan enzim restriksi endonuklease. Pada PFGE ini juga menggunakan elektroforesis ya, namanya aja elektroforesis yang belakangnya, jadi menggunakan agarose, namun bedanya dengan konvensional adalah orientasi medan listriknya ini berubah secara berkala atau pulsatif. Next. Nah, untuk PFGE, untuk deteksi MRSA, ini kita menggunakan enzim Serratia Marchesan endonuklease 1 atau SMA1. Kemudian terkait dengan prosedurnya, itu sudah ada panduannya, jadi kita bisa membaca di www.cdc.gov untuk PFGE Staphylococcus aureus. Next. Nah, ini merupakan rangkaian proses dari PFGE. Jadi proses PFGE ini membutuhkan waktu yang lama, hampir 1 minggu untuk sekali jalan ya. Jadi di sini yang pertama adalah kita harus menyiapkan isolat koloni yang sudah murni, kemudian kita buat suspensi, ditambahkan dengan agarose, kemudian nanti akan kita cetak seperti itu kecil, sekitar ukurannya 0,5 kali 1 cm, yang kita sebut dengan plak. Jadi bakteri yang kita periksa ini itu akan terjebak di dalam agarose plak tadi. Nah, kemudian agarose plak ini akan melewati beberapa proses, termasuk di dalamnya cell lysis dan washing. Washingnya ini beberapa kali dan membutuhkan inkubasi yang cukup lama ya. Jadi ada yang 12 atau hampir 1 hari seperti itu, jadi membutuhkan waktu yang lebih lama. Kemudian setelah lysis dan washing, kemudian diberikan digestion enzyme SMA1 tadi,
kemudian baru di elektroforesis, dan dilanjutkan dengan visualisasi. Next. Nah, ini bedanya elektroforesis konvensional dan PFGA, di mana jika elektroforesis konvensional kita menggunakan arus yang memang sama dari kutub negatif ke positif, tapi arahnya itu dari satu arah saja, dari negatif ke positif. Berbeda dengan PFGA ini menggunakan, jadi alatnya itu berupa segi 6 gitu ya, di mana ada 3 kutub negatif di bagian atas dan 3 kutub positif di bagian bawah. Arahnya pun sama dari kutub negatif ke positif, namun yang tegak lurus. Jadi karena arah atau orientasi arus listrik ini berganti-ganti secara pulsatif, maka arah dari fragmennya itu akan zigzag. Namun pada hasil akhir nantinya akan tetap dalam satu garis lurus seperti itu, nanti ada pola band-nya. Next. Nah, seperti ini hasil dari PFGA. Jadi hasil akhirnya yang terbentuk adalah pola band yang bisa kita bandingkan antara satu isolat dengan isolat yang lain. Di sini kita tidak menggunakan kontrol karena tujuannya di PFGA ini adalah untuk mencari kesamaan di antara satu isolat dengan isolat yang lainnya. Jadi apabila terbentuk pola band yang mirip itu kita nanti analisa, kita bisa menggunakan software, terus kemudian setelah dianalisa dibilang satu cluster itu apabila similarity index-nya itu lebih dari 80%. Jika mendekati 100%, maka bisa dipastikan bahwa wabah yang terjadi di suatu daerah atau tempat itu berasal dari strain yang sama. Next. Nah, yang terakhir adalah dengan menggunakan whole genome sequencing. Seperti kita tahu bahwa WGS ini merupakan identifikasi paling mutakhir untuk keragaman DNA dalam organisme apapun. Jadi tidak terbatas pada bakteri atau virus seperti itu. Terus kemudian untuk NGS itu yang pengembangan terbaru, itu disebut juga dengan Next Generation Sequencing atau NGS. Ini menyediakan metode hemat biaya untuk mengidentifikasi berbagai variasi genom, karena dia bisa membaca atau mengurutkan nukleotida sampai ukuran yang lebih panjang dibandingkan dengan yang first generation. Next. Nah, tujuannya untuk WGS ini yang pertama untuk menyusun urutan genom lengkap atau sebagian dari spesies yang baru. Yang kedua, membandingkan sampel spesies dan mempelajari perbedaannya dengan genom dari spesies referensi. Yang ketiga, untuk mengakses dan mempelajari semua materi genetik yang ada dalam sel, terutama yang berasal dari kromosom atau mobile genetic element, berupa plasmid atau lain-lain. Kemudian bisa digunakan untuk melacak evolusi dan perubahan fenotipe dan variasi genetik, misalnya faktor virulensi, resistensi antimikroba, dan lain sebagainya. Serta bisa digunakan untuk menyelidiki dalam kasus outbreak. Next. Nah, ini untuk WGS itu ada first generation, kemudian contohnya adalah Sanger sequencing dan Maxam and Gilbert. Kemudian untuk selanjutnya, pengembangan selanjutnya disebut dengan next generation sequencing, yang termasuk di dalamnya ada second generation sequencing dan third generation sequencing. Untuk first dan second ini disebut juga dengan short read sequencing karena hanya bisa membaca atau mengurutkan nukleotida itu kurang dari 1000 base pair. Sedangkan untuk third generation itu bisa mulai segmen yang pendek sampai jutaan base pair. Seperti itu. Contohnya adalah PacBio dan Oxford Nanopore. Sedangkan kalau untuk second generation yang paling sering kita gunakan adalah Illumina. Selain itu ada Ion Torrent, Roche 454, dan Solexa. Next. Nah, ini adalah platform dari second generation sequencing. Next. Ini untuk yang third generation sequencing. Next. Nah, ini merupakan perbedaannya. Jadi, untuk first generation dan second generation ini, untuk preparasinya, jadi setelah DNA dipurifikasi itu difragmentasi. Bedanya untuk yang first generation sequencing, ini langsung diamplifikasi dengan ditambahkan DDNTP, nanti kemudian akan kita mendapatkan hasil urutan nukleotidanya. Sedangkan untuk yang second generation sequencing, contohnya adalah Illumina, maka DNA yang sudah difragmentasi ini nantinya akan dilabel dengan adaptor ligation, kemudian
di flow cell-nya itu akan terjadi amplifikasi, nanti membentuk klaster, kemudian akan dibaca oleh mesin dan kita mendapatkan urutan nukleotidanya. Sedangkan untuk yang third generation, contohnya adalah nanopore, di sini tidak ada proses untuk fragmentasi. Jadi semua DNA utuh dari bakteri itu nantinya akan masuk ke dalam porus nanopore, kemudian dibaca atau semacam di-scan seperti itu sehingga muncul urutan nukleotidanya. Next. Ya, mungkin demikian, Dr. Titik, saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ota, sangat menarik sekali ya untuk molecular modalities ini. Kita tahu memang sejak pandemi ini untuk molekuler itu sudah mulai familiar ya untuk uji diagnostik. Memang sebelumnya sudah ada, cuman memang waktu itu memang belum terkenal yang sekarang. Tadi sudah dipaparkan oleh Dr. Okta bahwa untuk yang sering kita gunakan adalah terkait PCR based target ya. Dengan PCR ini ada yang secara konvensional maupun yang dengan RT-PCR yang sudah kita gunakan di COVID-19. Kemudian ada beberapa yang dia juga yang dipaparkan tentang fingerprinting, MLST, dan PFGE, di mana untuk molekuler ini selain bertujuan untuk identifikasi, tetapi juga mempunyai makna epidemiologis ya, terutama terkait data surveillance. Untuk KLB atau outbreak kita juga bisa cari untuk strain-strain mana, dan mungkin nanti kedepannya adalah terkait dengan PPI juga ya, untuk pencegahan dan pengendalian infeksi yang secara detail nantinya akan dibahas besok ya untuk PPI. Jadi ini ilmu yang sangat menarik. Yang terakhir adalah terkait whole genome sequencing, di mana untuk pemeriksaan ini juga masih cukup mahal, dan mungkin untuk efisiensinya ada NGS tadi, Next Generation Sequencing. Mungkin sedikit ikhtisar dari saya itu tadi. Berikutnya adalah pembicara yang ketiga, yaitu tentang interpretation of IST atau antimicrobial susceptibility testing yang akan dibawakan oleh Dr. Narita Firmasari, spesialis mikrobiologi klinik. Untuk CV-nya, beliau adalah kelahiran Malang, tanggal 1 Oktober tahun 1981, dan posisi beliau sekarang adalah sebagai staf mikrobiologi klinik di RSUD Dr. Sutomo, dan juga mengajar di Departemen Mikrobiologi FK Universitas Airlangga, juga mengajar di beberapa tempat di universitas swasta. Untuk background pendidikannya, yaitu beliau lulusan dari Universitas Airlangga dari kedokteran tahun 99 sampai 2006, kemudian lanjut spesialis mikrobiologi klinik tahun 2013 sampai 2017. Beliau juga aktif dengan beberapa pelatihan, yaitu tentang biosafety biosecurity, kemudian tentang teknik lab Streptococcus pneumoniae, serta cara pengambilan sampel yang benar, juga pelatihan PPI dan PPRA, dengan beberapa tulisan yang tersebut di CV. Untuk Dr. Narita mungkin sudah siap ya dok ya, 20 menit waktu yang diberikan untuk Dr. Narita, bisa dimulai. Monggo dok. Terima kasih Dr. Titik. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Jelas dok, monggo bisa dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada siang hari ini. Saya di sesi kedua ya, yang membicarakan tentang diagnostik untuk MRSA ya. Pada bagian terakhir ini, setelah tadi Dr. Neneng menjelaskan mengenai modalitas pemeriksaan kultur ya, untuk identifikasinya, dan dilanjutkan dengan modalitas molekuler gitu, oleh Dr. Okta, maka sampailah kita kepada bagaimana kita menginterpretasikan dari salah satu pemeriksaan yang cukup penting gitu ya, dari rangkaian deteksi dan identifikasi dari suatu mikroorganisme dalam penanganan penyakit infeksi, yaitu kita mendapatkan antibiotik apa ya, yang bisa kita gunakan untuk modalitas terapi gitu ya. Dan tentu saja kalau kita bicara MRSA itu ada kaitannya juga dengan screening-screening yang terkait dengan resistensinya. Next. Nah, mungkin sebagai pendahuluan ini tadi sudah banyak disampaikan di sesi yang pertama ya. Saya tidak banyak mengulang, gitu, hanya menekankan lagi bahwa
memang untuk deteksi Streptococcus aureus ya, terutama Staphylococcus aureus gitu ya, terutama yang untuk saat ini gitu ya, dengan adanya resistensi yang cukup tinggi gitu ya terhadap beberapa macam antimikroba gitu ya, sehingga ada hal-hal yang memang perlu kita perhatikan gitu ya, terkait dengan bagaimana nanti menangani dari MRSA ini. Jadi strain tertentu dari Staphylococcus aureus yang banyak resisten terhadap modalitas antimikroba yang ada saat ini gitu ya. Jadi perlu sekali kita memahami bagaimana sih modalitas aksi gitu ya, mekanisme aksi dari antimikroba dan juga mekanisme resistensinya gitu ya, sehingga kita bisa sampai pada tahap untuk menginterpretasi gitu ya, untuk mendeteksi resistensi dan untuk mendapatkan pola ya, antimikroba apa yang bisa kita gunakan untuk menangani MRSA tersebut. Next. Nah, ini sedikit tentang evolusi gitu ya, resistensi obat yang terjadi pada Staphylococcus aureus. Jadi di bagian yang biru ini ketika tahun 40-an gitu ya, 1940-an, ketika Fleming menemukan gitu ya penisilin gitu ya, Staphylococcus aureus ini cukup mudah dikontrol gitu ya, dengan antibiotik tersebut. Nah, namun dengan semakin banyaknya penggunaan dari penisilin gitu ya, akhirnya yang timbul apa? Ya, resistensi cukup tinggi. Gitu ya. Penisilin sudah tidak lagi bisa mengatasi gitu ya, karena ada gen gitu ya di dalam Staphylococcus aureus ini yang dia menyandi gitu ya, sehingga bisa terjadi resistensi gitu ya. Dan sebenarnya ini adalah suatu bentuk mekanisme yang normal gitu ya, artinya alami gitu ya, karena yang namanya mikroorganisme ini dia juga butuh untuk mempertahankan diri seperti yang tadi disampaikan di sesi pertama gitu ya. Jadi mereka ada mekanisme dari dalam dirinya untuk bisa bertahan seperti itu, sampai kemudian didapatkan penemuan metisilin ya, di mana ini adalah penisilin semisintetik yang bisa digunakan gitu ya untuk strain yang resisten terhadap penisilin generasi pertama. Namun ternyata hanya 2 tahun gitu setelah penggunaan metisilin terjadi lagi resistensi hingga sekarang semakin nilai angkanya semakin tinggi seperti itu. Dan ini yang 3 gambar ini adalah 3 gambar yang lain ini adalah mekanisme gitu ya, resistensi secara endogen dari bakteri itu sendiri gitu, termasuk di dalamnya adalah MRS. Next. Nah, ini pembahasan saya pada siang hari ini. Next. Kita masuk di topik yang pertama. Jadi, kenapa kita harus melakukan gitu ya antimicrobial susceptibility testing ini ya, karena ketika kita sudah mengidentifikasi gitu ya suatu mikroorganisme, maka tidak cukup hanya itu, kita pasti membutuhkan gitu, apalagi secara klinis gitu ya, itu apa yang harus kita lakukan ketika sudah ketemu MRSA gitu, sudah ketemu Staphylococcus aureus, apa yang harus kita kerjakan gitu ya. Kan tidak cukup dengan itu untuk menangani infeksi gitu. Tapi secara klinis kita butuh obat apa sih yang bisa kita gunakan untuk terapinya gitu ya, untuk menangani hal itu gitu ya. Di samping modalitas lain untuk seperti PPI, semuanya pencegahan dan pengendalian yang lain, tapi kita juga butuh tahu obat apa sih yang sensitif, obat apa sih yang cocok gitu, dan ini bisa jadi berlaku individual, dalam artian apa? Orang A dengan orang B yang sama-sama menderita infeksi karena Staphylococcus aureus belum tentu pola kepekaan antimikrobanya sama. Jadi bisa secara individual sifatnya. Tapi AST ini kita gunakan sebagai prosedur untuk menemukan gitu bagaimana profil dari kepekaan antimikrobanya. Gitu ya. Dan kalau kita bicara profil berarti bukan hanya satu, tapi ada sekelompok obat yang diharapkan bisa digunakan sebagai modalitas terapi. Termasuk di dalamnya selain kita mendapatkan profil AST ini, kita gunakan untuk mendeteksi yang resisten tadi. Gitu ya.
Nah, next. Nah, metode yang bisa kita gunakan ya untuk uji kepekaan antibiotik ini ada beberapa macam. Gitu ya. Yang pertama adalah yang sifatnya directly ya. Jadi mengukur secara langsung aktivitas satu atau lebih antimikroba gitu ya, untuk melawan bakteri seperti itu. Jadi ini kalau tadi Dr. Neneng secara teknis sudah menjelaskan ya, mungkin saya tidak banyak berbicara teknis pemeriksaannya, tapi mengukur secara langsung ini bisa menggunakan modalitas dilusi, difusi, gitu ya, baik itu yang konvensional maupun yang komersial, gitu ya, yang sudah sifatnya otomatis atau lebih lebih canggih seperti itu. Jadi ada yang konvensional, ada yang sudah komersiali gitu ya, dari dengan mesin yang sudah didesain khusus dengan di dalamnya mendeteksi baik itu dengan metode difusi maupun dilusi seperti itu. Jadi memang sudah tersedia. Nah, kemudian yang kedua, metode yang digunakan untuk uji kepekaan antibiotik ini adalah yang mendeteksi gitu ya, resistensi tertentu. Gitu loh. Jadi misalnya resistensi terhadap golongan beta-laktam seperti itu, atau resistensi terhadap golongan yang lain. Nah, ini juga bisa dikerjakan pada MRSA gitu ya. Jadi metode yang pertama yang langsung, nah ini bisa beberapa antibiotik kita dapatkan. Tapi kalau misalnya yang deteksi resistensi itu biasanya pada golongan-golongan tertentu, gitu ya, seperti itu. Targetnya adalah pada golongan-golongan tertentu yang punya mekanisme resisten yang sama. Dan yang ketiga adalah metode yang khusus, gitu ya. Jadi ini modelnya sudah interaksi dan sifatnya lebih kompleks, gitu. Memang sifatnya tidak rutin, jadi hanya sebagai tambahan ketika mungkin metode pertama dan yang kedua itu tidak cukup mendukung, seperti itu. Nah, untuk deteksi MRSA sendiri, gitu ya, ketika dilakukan dengan prosedur yang sesuai dan standar yang sesuai, gitu ya, kita bisa gunakan metode yang pertama dan kedua. Jadi yang kedua itu kita gunakan untuk mendeteksi resistensinya, gitu ya. Dan yang pertama adalah nanti kita dapatkan antibiotik apa saja yang bisa kita gunakan untuk modalitas terapinya. Next. Nah, ini ya, di sini adalah bagaimana mekanisme resistensi dari antimikroba dari beberapa golongan. Ya. Mungkin saya tidak menjelaskan satu persatu, gitu ya. Ini karena kita bicara khusus MRSA, jadi kalau di MRSA sendiri gitu ya, beta-laktam gitu ya, resisten terhadap beta-laktam. Karena adanya apa? Tadi sudah dijelaskan di sesi yang pertama, ada gen-gen tertentu yang menyandi gitu ya, MAC-E yang menyandi produksi dari yang memproduksi gen yang menyandi produksi dari penisilin binding protein PBP2A gitu ya, yang dia memang afinitasnya rendah gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian dengan modalitas PCR gitu ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Dr. Okta, ini malah lebih detail lagi, bisa menjelaskan bagaimana kita menemukan resistensi terhadap gen tersebut gitu ya. Nah, ini nanti terkait dengan uji kepekaan antibiotik ini sama juga gitu. Jadi nanti ada yang kita gunakan baik itu secara fenotipik maupun genotipik gitu ya. Bagaimana dari uji ini kita bisa mendapatkan yang sesuai gitu ya. Dan tentu saja kenapa kita harus menginterpretasikan, ada standar-standar yang harus kita gunakan. Next. Nah, ya, kita bicara mengenai interpretasi. Kalau tadi adalah bagaimana uji kepekaan antibiotik itu kita gunakan, gitu ya, dengan metode apa, kemudian tujuannya apa. Nah, sudah kita pahami seperti itu, maka kita membutuhkan, ya, dari hasil uji itu tadi untuk kita interpretasikan. Next. Yang pertama, kita bicara tentang guideline yang menggunakan CLSI. Jadi ini tadi sudah sempat disampaikan gitu ya oleh Dr. Neneng ketika di bagian modalitas kultur gitu ya, karena bagian akhirnya pasti juga ada bagian dari mengerjakan uji kepekaan gitu ya. Nah, salah satu modalitas interpretasi gitu ya untuk
uji kepekaan antibiotik terhadap MRSA adalah di dalam CLSI. Gitu. Jadi ini adalah guideline. Dia memberikan guideline kepada kita, gitu ya, bagaimana men-screening, gitu ya, mendeteksi MRSA. Jadi men-screening dari antibiotik apa yang bisa digunakan untuk screening bahwa itu menentukan MRSA atau bukan, gitu ya. Jadi dari sini kita tahu di CLSI ini ada menggunakan dua ya, jadi menggunakan sulfoxetine dan oxacillin. Dijelaskan di sini bahwa untuk S. aureus, gitu ya, untuk sulfoxetine gitu, bisa menggunakan dengan metode MIC maupun dengan metode distribusi. Sedangkan untuk oxacillinnya menggunakan MIC dengan dijelaskan berapa lama waktu yang dibutuhkan gitu ya untuk bisa mendeteksi, dan kemudian setelah juga dengan prosedurnya seperti itu. Nah, dari sini kita tahu, oh iya, kita bisa menentukan ini MRSA atau bukan ya, dengan menggunakan modalitas sulfoxetine dan oxacillin ini tadi, ya, sebagai antibiotik yang bisa membedakan. Dan di CLSI sudah diterangkan ini sebagai guideline-nya. Next. Nah, kemudian, ini adalah tadi ya, setelah kita tahu bahwa oh ya bisa menggunakan sulfoxetine, bisa menggunakan oxacillin, ya. Nah, ini di sini di tabel ini pada CLSI itu sudah lengkap, gitu. Jadi bagaimana metode tes yang digunakan, kemudian bagaimana apa media yang dibutuhkan, gitu ya, kemudian proses inokulasinya seperti apa, sampai pada hasilnya. Gitu ya. Jadi di sini seperti contoh ya pada sulfoxetine ya, dengan menggunakan distribusi kita bisa tahu di sini hasil yang bisa kita standar ya, guideline standar yang disampaikan di CLSI adalah kurang dari 22 mm dikatakan zona hambat ya, itu positif seperti itu, dan lebih dari 22 mm sebagai negatif. Nah, kemudian pada mikrodilusi, gitu ya, pada modalitas yang menggunakan dilusi, tetap masih dengan menggunakan antibiotik sulfoxetine, kita bisa tahu hasil yang kita bisa baca di situ apa. Gitu ya. Jadi berapa untuk positifnya dan berapa untuk negatifnya. Sehingga kita bisa menentukan dari sini dengan guideline ini kita bisa tahu bahwa kita menentukan itu ada MRSA atau bukan. Begitu juga pada yang menggunakan oxacillin. Next. Nah, pada tabel ini di bagian lain dari CLSI, kita menentukan di sini, di CLSI ini kita diberikan guideline antibiotik apa yang bisa diperiksa terhadap bakteri-bakteri tertentu. Jadi masing-masing bakteri itu sudah ada semacam guideline apa antibiotik yang bisa dipasang di situ, gitu ya. Dan sudah dibedakan menjadi grupnya masing-masing. Artinya ada grup A yang itu dites secara rutin, dilaporkan secara rutin, grup B yang itu bisa dites tapi untuk pelaporannya bisa jadi tidak rutin, gitu ya. Jadi artinya sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, ini sudah dibagi-bagi menjadi grup masing-masing grup, gitu, dengan masing-masing bakteri atau mikroorganisme. Jadi ini memberikan panduan kita yang cukup lengkap, gitu, sehingga kalau ketika kita mengeluarkan hasil itu sudah bisa kita ikuti dengan jelas, gitu ya. Ada grup A, grup B, grup C, kemudian yang untuk urin atau untuk yang lainnya. Ini jadi tabel ini memberikan kita panduan. Jadi tidak semua antibiotik itu dipasang untuk semua mikroorganisme, gitu ya. Nah, ini untuk yang saya tandain ini adalah yang untuk Staphylococcus aureus, gitu ya. Jadi kalau kita sudah tahu, sudah terdeteksi, sudah teridentifikasi ya bakterinya itu apa, baru kita mengikuti, gitu. Pada konvensional kadang-kadang tidak semua bisa kita uji, gitu ya, tergantung apa yang kita miliki, gitu. Nah, kita sesuaikan dengan ini, gitu. Jadi kita tidak sampai membuang-buang istilahnya resource ya, dengan harusnya tidak diuji, tidak ada standarnya, gitu, tapi tetap kita pasang. Nah, ini kan menghindari dari hal-hal yang semacam itu. Jadi kita benar-benar
bekerja secara efektif dan efisien, gitu ya, mendeteksi sesuai dengan standar yang ada. Jangan sampai tidak ada standarnya kita pasang, gitu ya, seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan mesin itu lebih mudah lagi, gitu ya, karena di mesin itu biasanya mereka sudah memasang, sudah menyediakan, gitu ya, panel-panel yang sesuai dengan standar yang dipakai, seperti itu. Kalau mungkin banyak yang di Indonesia menggunakan standar CLS ini, gitu ya, untuk mesin yang komersial seperti itu. Jadi mereka sudah panelnya itu sudah tertentu khusus, sudah ada macam antibiotik yang dipasang. Tapi kalau konvensional yang kita harus memilih sendiri, ya kita sesuaikan dengan standar ini supaya ada cut off-nya. Kita bisa tahu breakpoint-nya seperti apa. Seperti itu. Karena kalau tidak sesuai dengan pilihan yang ada di sini, maka kita nggak bisa menentukan itu sensitif atau resisten. Nah, next. Nah, ini sama masih kelanjutannya ya. Jadi tadi yang grup A, grup B, ini grup C, dan grup U seperti itu. Jadi yang bisa kita pasang terhadap ini yang di kolom ketiga itu Staphylococcus aureus. Nah, itu kita sesuaikan dengan itu. Next. Nah, ini kita masuk di dalam tabel, di dalam CLS itu adalah breakpoint-nya. Gitu ya. Jadi ini yang kita gunakan untuk menginterpretasi uji kepekaan antibiotik yang kita kerjakan. Gitu ya. Jadi ketika kita melakukan uji, misalnya menggunakan distribusi, gitu ya, dengan dis, gitu ya, maka di situ akan terlihat zona hambat. Nah, kita sesuaikan dengan yang ada di tabel ini, gitu. Untuk Staphylococcus aureus, gitu ya, yang bisa menggunakan zona distribusi itu antibiotik apa saja, dan yang bisa menggunakan MIC itu apa saja, gitu ya. Jadi kalau seperti ini di oxacillin di sini tidak ada ya breakpoint-nya untuk distribusi, gitu ya. Maka kita menggunakannya adalah dengan yang MIC seperti itu. Nah, kita dari sini kita bisa menentukan oxacillin itu sensitifnya pada cut off berapa atau breakpoint berapa, dan resistennya pada breakpoint berapa. Begitu juga untuk antibiotik yang lain yang kita pasang sesuai dengan polanya tadi. Dan jangan lupa bahwa di setiap standar seperti ini, guideline untuk menginterpretasi, biasanya ada komentar, gitu ya, atau note tertentu yang harus kita perhatikan di sini, gitu ya. Masing-masing mungkin tidak sama, tapi ini cukup memberikan kita guideline, gitu ya, bagaimana kita bisa menginterpretasi masing-masing antibiotik itu dengan baik dan benar, seperti itu. Next. Nah, ini sama, gitu ya, untuk golongan antibiotik yang lain, ya. Jadi ini vancomycin. Nah, di sini ada keterangannya bahwa ini digunakan untuk Staphylococcus aureus, ya, termasuk di dalamnya darah MRSA, ya. Jadi kita lihat dia menggunakan standar dengan pemeriksaan apa, ya, dan bagaimana note yang ada di dalam komen ini. Jadi ini memberikan kita panduan yang cukup baik, seperti itu. 3 menit lagi ya, Dok? Next. Iya, ya. Oke, next. Nah, ini masih sama, jadi next berikutnya aja. Nah, ini yang kedua. Jadi ada guideline lain, gitu ya, selain CLSI yang juga bisa kita gunakan untuk menginterpretasi uji kepekaan antimikroba yang kita lakukan. Jadi UCAS ini banyak digunakan di Eropa. Jadi European Committee, gitu ya. Jadi UCAS ini banyak digunakan di Eropa. Jadi European Committee Antimicrobial Susceptibility Testing. Ya, jadi mereka adalah sebuah kelompok, mungkin sama ya dengan CLSI, gitu ya. Jadi kelompok yang memang concern, gitu ya, terhadap AST, gitu ya, uji kepekaan antimikroba, yang memberikan guideline, gitu ya. Jadi mulai dari prosedur, kemudian SOP, kemudian deteksi resistensi, nah seperti itu. Dan dua guideline ini mereka sama-sama rutin memberikan update, gitu ya. Jadi bisa kita lihat secara online, bisa kita dapatkan secara online, gitu. Dan mereka selalu berusaha untuk update sesuai dengan perkembangan dunia antimikroba, gitu ya, seperti itu. Jadi
ketika ada perkembangan tuh mereka melakukan updating secara rutin ya. Nah, hampir sama dengan yang CLSI tadi gitu ya. Jadi pada UCAS ini juga didapatkan guideline gitu bagaimana mendeteksi MRSA gitu ya. Jadi bahkan di sini kalau di CLSI tadi dijadikan satu ya di tabel-tabelnya, kalau di UCAS ini dia ada bagian-bagian khusus gitu ya. Artinya selain tabel dari guideline interpretasi AST gitu ya, untuk deteksi gen resisten ini dia memberikan satu bagian untuk membahas secara khusus. Jadi khusus semuanya adalah tentang deteksi dari resistensi. Jadi macam-macam gitu, bukan hanya MRSA aja. Jadi resistensi yang lain juga dibahas, tapi memang dibahas dalam file khusus gitu. Artinya dalam satu bagian khusus dari UCAS seperti itu. Nah, di sini rekomendasi apa gitu ya, metode yang digunakan untuk MRSA gitu ya, di sini sama gitu ya. Jadi bisa fenotip, bisa genotip gitu ya. Yang fenotip bisa dengan MIC, deteksi dengan cefoxitin gitu ya, dan juga sasilin untuk yang difusi gitu ya. Dan kemudian yang genotipik dengan menggunakan modalitas PCR. Dan juga tadi ada disebutkan ya di pembicaraan sebelumnya tentang latex agglutinasi. Itu agglutinasi yang bisa didapatkan secara komersial gitu ya, untuk memudahkan deteksi seperti itu. Nah, di sini juga ada jadi ketika kita mendeteksi MRSA tadi, jadi apa sih prosedur yang digunakan gitu ya, metodenya apa, prosedurnya apa. Nah, sampai kepada bagaimana interpretasinya. Nah, apa yang membedakan tadi mungkin saya tekankan aja pada yang digunakan oleh CLSI dan juga UCAS ya. Di sini breakpoint yang digunakan pada deteksi gen resistensi gitu ya, pada MRSA itu adalah satu macam. Gitu ya. Kalau tadi di CLSI ada positif negatif gitu ya. Kalau di UCAS ini hanya satu. Jadi satu macam cut off saja gitu ya, seperti itu. Ya, seperti contohnya ini, dia menyebutkan MIC pada cefoxitin di atas 4 mg per liter, gitu ya. Baru disebutkan, dilaporkan sebagai methicillin resisten. Ya, berarti hanya satu macam breakpoint yang disampaikan di sini. Next. Nah, ini ya rekomendasi screening dari UCAS gitu, yang bisa digunakan untuk mendeteksi resistensi ya. Jadi menggunakan oksasilin ini yang untuk MRSA yang saya cantumkan hanya yang untuk deteksi MRSA saja gitu ya. Jadi oksasilin dan cefoxitin. Next. Nah, ini bagaimana UCAS menampilkan gitu ya, sampai pada expert rule dan intrinsik resistennya ya. Jadi ada prosedurnya juga sama seperti pada CLSI. Jadi ada prosedur bagaimana pemeriksaan antimikroba dilakukan gitu ya, sampai kemudian bisa mendapatkan hasil gitu ya. Baru kita interpretasikan dalam nanti ada tabel-tabelnya. Next. Nah, ini contohnya. Interpretasi kalau di dalam UCAS seperti ini ya. Jadi sensitifnya berapa, gitu ya, resistennya berapa dengan MIC breakpoint maupun yang dengan zona hambat seperti itu. Nah, kita ini ada banyak antibiotik di sini yang tidak tertulis, gitu ya, tidak tertulis breakpointnya seperti apa. Nah, tapi di sini pada UCAS ini dia memberikan keterangan bahwa ada note-note tertentu yang harus kita pelajari atau kita baca terlebih dahulu gitu ya. Note-nya ini ada di kolom di paling kanan tapi tidak saya tampilkan di sini, dan ini memberikan kita panduan juga gitu ya. Nah, dan kemudian bagaimana dengan yang di bold kuning gitu ya. Juga ada yang tertulis screening only, jadi hanya dilaporkan gitu ya untuk screening saja, gitu. Tidak dilapor untuk terapinya gitu. Nah, next.
Nah, ini juga sama ya. Jadi kalau tadi pergolongan ya, ini penisilin, nah, kemudian untuk cephalosporin juga seperti itu. Jadi ini yang saya tampilkan adalah untuk Staphylococcus aureus ya, Staphylococcus SPP gitu ya, termasuk di dalamnya aureus. Jadi not-not ini harus kita pelajari, harus kita baca gitu ya, untuk kita bisa menginterpretasikan hasil dari pemeriksaan yang kita lakukan atau kita ujikan untuk resistensinya. Next. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi yang penting pada uji kepekaan antimikroba itu adalah bahwa kita itu membutuhkan standar gitu ya. Jadi ada standar-standar tertentu yang harus kita ikuti. Jadi tidak bisa sembarangan gitu ya. Ketika kita menguji kemudian maunya antibiotik A, saya maunya mendeteksi antibiotik A saja gitu. Nah, padahal ternyata kuman yang ditemukan bukan sesuai dengan itu gitu ya, seperti itu. Jadi ada standar-standar yang harus kita ikuti untuk menginterpretasikan agar sesuai dengan kebutuhan di klinis seperti itu. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Dr. Narita. Jadi ini tadi Dr. Narita dalam mengakhiri sesi untuk yang preventive approach for MRSA infection, dan kita akan lanjut ke Q&A. Mohon untuk partisipan mungkin bisa menuliskan pertanyaan di kolom question and answer. Untuk sementara ini sudah ada beberapa pertanyaan untuk ketiga pembicara ya. Nah, jadi mohon ketiga pembicara siap menyiapkan jawabannya ya. Satu persatu mungkin kepada Dr. Neneng dulu. Jadi ini ada WA ya terkait pertanyaan Japri. Yaitu kalau tadi kan sudah dipaparkan dengan berbagai metode ya untuk modalitas pendekatan diagnostik MRSA ini. Kalau dari semuanya ya, apakah untuk identifikasi sebaiknya dilakukan bersamaan atau boleh salah satu, Dr. Neneng? Monggo, mungkin Dr. Neneng bisa mulai pertanyaan untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Terima kasih Dr. Titi. Jadi terkait dengan yang disampaikan tadi Dok, kita mencoba untuk melihat apakah fasilitas lab yang kita miliki itu sudah sedemikian lengkap. Bila memang hanya memiliki fasilitas untuk pemeriksaan uji kepekaan saja, tanpa memiliki fasilitas untuk pemeriksaan biomolekuler untuk PCR-nya, itu cukup kita mengerjakan untuk yang pemeriksaan kulturnya, Dok. Namun, sebaiknya bila memang dua-duanya fasilitas itu ada, lebih baik kita kerjakan. Namun terkait dengan pelayanan itu kita biasanya jarang mengerjakan untuk pemeriksaan yang biomolekuler untuk yang MRSA ya Dok ya. Tapi kalau untuk yang COVID memang sekarang ini sudah rutin kita kerjakan. Jadi hanya untuk beberapa penelitian saja bisa kita lanjutkan kepada pemeriksaan biomolekuler. Terkait dengan ketersediaan sarana, itu kita kembalikan pada fasilitas yang ada Dok, seperti itu. Jadi tidak semua lab itu memiliki fasilitas yang sama. Itu Dr. Titi. Ya, terima kasih Dok. Jadi memang untuk identifikasi ini sebenarnya bisa dilakukan salah satu ya Dok ya, disesuaikan dengan fasilitas yang ada. Dan kalau biasanya untuk pelayanan ini kan sukanya yang cepet-cepetan gitu ya Dok ya. Kalau menurut Dr. Neneng yang paling praktis dan bisa diaplikasikan di praktek rutin itu yang mana Dok? Kalau untuk rutin ya Dok ya, kalau fasilitas labnya sangat minimalis, belum punya pemeriksaan kultur, paling tidak kita bisa melihat dari pengecatan gramnya saja ya Dok ya. Jadi kita bisa melihat apakah yang dibentukkan adalah kokus gram positif, kemudian kita lakukan uji untuk katalase, kalkulasenya secara simpel seperti itu. Tapi kita tidak bisa menentukan kira-kira ini jenis yang MRSA atau bukan. Jadi hanya pada sampai yang untuk yang Staphylococcus aureus. Namun bila dari uji tambahan lainnya bisa dilengkapi mungkin dengan menggunakan media chromogenik agar itu mungkin kita bisa memastikan apakah ini MRSA atau bukan. Seperti itu Dr. Titi. Kalau untuk fasilitas yang simpel ya, bila untuk rumah sakit tipe B itu biasanya sudah punya modalitas untuk mesinnya, mesin otomatisnya, itu yang bisa kita kerjakan bila sampel tersebut dari pemeriksaan mendapatkan hasil MRSA. Demikian Dok.
Ya. Jadi memang untuk yang perifer bahkan dengan SDM yang terbatas pun kita masih bisa mudah juga untuk identifikasi MRSA ya dok ya. Ya, dengan ini cara sederhana ya dok ya. Oke. Dok, ini ada pertanyaan juga di Q&A. Ini untuk Dokter Neneng juga ini ya, bonus pertanyaan. Apakah pada pemeriksaan secara fenotipik bisa terjadi false positif MRSA? Dok, mungkin bisa dijelaskan? Bisa dok, ya betul dok, bisa terjadi false positif. Jadi makanya pada saat kita melakukan uji yang secara awal dulu ya dok ya, apakah ini benar-benar adalah isolat yang murni, yang isolated colony seperti itu, sebelum kita masukkan ke dalam mesin identifikasi. Jadi terkadang kita melihat apakah ini kemungkinan Staphylococcus jenis yang lain, seperti itu. Jadi kadang-kadang ada mix koloni ya dok ya, numpang pada isolat yang akan kita masukkan ke dalam mesin identifikasi. Namun kita memerlukan beberapa uji konfirmasi tambahan, kita murnikan lagi, jadi kita memerlukan tambahan waktu untuk identifikasi. Kemudian untuk beberapa uji tambahan tadi sudah disebutkan bahwa kemungkinan kita memerlukan untuk konfirmasi kepada klinis pasien juga ya dok ya, apakah ini memang terinfeksi untuk bakteri MRSA atau jenis Staphylococcus yang lainnya. Kemudian kita lihat juga, kita bandingkan koloni yang ada. Bila memang ini dimungkinkan hanya single koloni, ya kita sampaikan bahwa itu adalah murni untuk MRSA. Tapi kalau mix koloni, terpaksa kita sampaikan bahwa kita perlu tambahan waktu untuk memastikan kembali hasil pasien tersebut. Nah, jadi untuk pemeriksaan lab ini kita juga harus hati-hati berarti ya dok ya, memastikan bahwa koloninya harus murni atau tidak, karena memang dari beberapa tubuh kita ini kan juga banyak sekali bakteri ya dok ya, mungkin juga bisa campuran, bisa lain-lain, sehingga harus hati-hati juga terkait interpretasinya juga nantinya yang seperti yang disampaikan Dr. Narita tadi ya. Klinis juga sangat berperan. Mungkin begitu ya dok ya. Iya dok, serta mungkin beberapa pemeriksaan penunjang lainnya dok ya, biomarkernya apakah memang menunjang, kemudian dari apakah ini mendapat paparan dari yang lain seperti itu dokter. Iya, terima kasih dokter Neneng. Ini ada pertanyaan yang menarik juga, ini terkait molekuler. Tadi kita sudah dari fenotipik, sekarang kita ke dokter Okta ya dok. Ada pertanyaan dari partisipan yaitu, jika pada koloni ditemukan dari prosedur molekuler gen resisten metisilin seperti SCC-MEC kompleks, tapi uji AST-nya sensitif, disepolitin dan beta-lactam lainnya, apakah tetap diidentifikasi sebagai MRSA dok? Monggo bisa dijelaskan Dr. Okta? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi mungkin yang perlu kita ketahui juga bahwa terekspresinya gen resistensi itu juga dipengaruhi oleh adanya promotor ya Dokter Titi ya. Jadi untuk MRSA ini contohnya adalah promotor CCRB1 misalkan, itu LEX-A. Nah, apabila terjadi mutasi pada promotor tersebut atau didapatkan insersi atau delesi, itu akibatnya gen resistensi MEC-A yang ada pada SCC-MEC tersebut itu tidak akan terekspresi. Jadi akibatnya dia akan tetap sensitif terhadap oksasilin ataupun golongan beta-lactam lain. Nah, kemudian dari definisi tersebut kita kembalikan lagi. Jadi untuk kepentingan apakah ini, jadi misalkan kita kalau misalkan fenotipik saja, jadi fenotipik itu disebut MRSA jika dia resisten terhadap metisilin atau oksasilin seperti itu ya. Jadi itu bisa disebut MRSA. Tapi kalau misalkan tidak resisten, maka kita ya nyebutnya cukup MSSA kan seperti itu. Namun apabila kita bicara ke aspek genetik, di mana di situ didapatkan gen penyandi resistensi, misalkan MEC-A, maka kita nyebutnya itu sebagai MRSA. Meskipun ada atau tidak terekspresinya resistensi tersebut, seperti itu dokter. Berarti tetap dianggap sebagai gen resisten ya dok ya? Ya, kalau misalkan sudah sampai tahap pemeriksaan molekuler, maka itu kita sebut sebagai MRSA. Tapi kalau misalkan dikaitkan dengan aspek klinisnya, karena dia tidak
resisten, maka masih bisa digunakan sebagai terapi. Maksudnya terapinya sebagai MSSE biasa karena memang resistennya itu tidak terekspresikan seperti itu, dokter. Kalau misalnya ini kan gini dok, banyak di era COVID ini kan kita banyak sudah mempunyai PCR ya, mungkin RT-PCR. Kalaupun memang RT-PCR ini kita manfaatkan untuk deteksi MRSA ya, dengan tadi dengan target gen yang gen MAC-A dan sebagainya tadi, apakah bisa diaplikasikan dok untuk praktek klinisnya? Kalau menurut dokter Okta? Iya, kalau untuk seperti yang tadi dok, jadi kalau misalkan ada gennya tapi tidak terekspresi, maka itu hanya maksudnya dari aspek epidemiologi saja. Jadi untuk klinis itu tidak terpengaruh untuk pemilihan terapi seperti itu. Oke, ya terima kasih dokter Okta. Kemudian ini sekarang kita cek lagi ya di kolom pertanyaan. Ini ada pertanyaan untuk dokter Narita terkait interpretasi hasil ya dok ya. Ini kalau misalnya oksasilinnya, tadi kan ada marker ya dok ya untuk menentukan apakah dia MRSA atau tidak, yaitu dengan cefoxitin dan oksasilin. Nah ini kalau misalnya di hasil ada oksasilin resisten, kemudian cefoxitinnya sensitif, ini artinya bagaimana ya dok? Mungkin bisa dijelaskan dok? Ya, terima kasih atas pertanyaannya pada dari peserta. Jadi ini ada guideline dari, sekali lagi kita bicaranya kalau misalnya interpretasi itu lebih mudah kalau sudah ada standar atau guideline-nya ya dokter Titi ya. Jadi ada guideline di sini yang menyebutkan di CLSI ya bahwa modalitas untuk deteksi itu pada MRSA dengan antara cefoxitin dengan oksasilin itu lebih baik menggunakan cefoxitin seperti itu. Jadi lebih sensitif dan lebih spesifik. Nah, kemudian dilanjutkan itu dari beberapa penelitian ya. Dan di UCAS sendiri gitu ya, disebutkan apabila dalam satu note-nya itu disebutkan bila ada suatu isolat yang dia itu ternyata resisten gitu ya terhadap tadi oksasilin gitu ya, dan kemudian sensitif terhadap cefoxitin, maka dikatakan dia masih susceptible gitu ya untuk beta-lactam terhadap beta-lactamase inhibitor ya. Jadi ini berarti dia masih bisa menggunakan beta-lactam yang dia digandengkan atau dikombinasikan dengan beta-lactam inhibitor seperti itu. Jadi karena tadi seperti yang diterangkan sebelumnya ya oleh Dr. Okta, jadi di situ ada salah satu mekanisme itu yang dia heterogenus resistensi gitu ya. Jadi memang dia sebenarnya di dalam gennya itu sudah ada menyandi tapi tidak terekspresi begitu. Nah, ada yang beberapa yang seperti itu. Jadi dikatakan bisa jadi ketika dia masih sensitif terhadap cefoxitin itu kalau digunakan untuk beta-lactam digunakan dengan menggunakan antibiotik yang dia ada beta-lactamase, ada kombinasi dengan beta-lactamase inhibitor itu masih bisa seperti itu. Ya, berarti memang ini ya dok ya dari beberapa jurnal tadi yang disampaikan Dr. Narita bahwa FOC ini lebih ini ya dok ya, kita tergantung dari cefoxitin ya, cenderung ke arah sana, dan cefoxitin ini ya, sebenarnya itu juga kalau secara fenotipik ya. Tapi kalau lebih baik lagi kan ketika bisa dengan yang genotipik tadi itu lebih memastikan seperti itu bahwa memang benar-benar terekspresi gennya. Kan. Dan cefoxitin ini juga relatif mudah ya dok ya, maksudnya untuk yang cukup sederhana pun juga bisa mudah didapatkan dengan disknya Fox ini ya, yang lebih mudah didapat kalau dibandingkan kita oksasilin, jadi lebih praktik kebel aja juga ya di secara ini lebih betul untuk laboratorium lebih mudah gitu ya seperti itu. Ya, tapi diskrepensi ini mungkin saja memang bisa terjadi ya. Jadi memang nanti mungkin akhirnya dikembalikan juga ke klinisi ya untuk terapi yang akan dikupas tuntas di sesi ketiga mungkin. Jadi untuk partisipan tetap stay tune ya di PKB kali ini, cukup menarik. Ini ada pertanyaan lagi nih Dokter Okta ya. Ini untuk Dokter Okta dari Dokter Mani ya dari Bali. Ini molekular modality mana yang paling recommended untuk mengetahui clonal relativeness pada kejadian
terduga KLB MRSA di rumah sakit, Dok. Jadi tadi seperti mungkin yang sudah dijelaskan Dr. Okta tadi ya, kira-kira mana nih yang paling rekomendasi untuk digunakan? Monggo, Dok. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Dr. Mani. Jadi sesuai dengan yang tadi sudah saya sampaikan, jadi sampai saat ini untuk kepentingan studi epidemiologi yang menjadi gold standard tetap PFGE ya, Dok ya. Jadi dari situ nanti kita bisa mendapatkan pola dari hasil PFGE itu. Jadi bandnya itu kita dapatkan polanya. Nah, dari beberapa spesimen yang kita kerjakan, nanti kita lihat polanya itu sama atau tidak. Jadi kalau misalkan polanya sama, kalau misalkan kita buat dendrogramnya itu untuk tingkat similarity-nya, indeksnya itu lebih dari 80%, itu bisa kita sebut berasal dari strain yang sama, seperti itu. Ya, menarik sekali. Berarti PFGE ya yang lebih direkomendasikan. Ya, mungkin karena terbatasnya waktu, mohon maaf apabila masih ada pertanyaan, boleh diketikkan di Q&A, nanti para pembicara akan menjawab dengan ketikan saja ya, mungkin seperti itu ya, karena memang waktunya yang terbatas. Sebenarnya masih menarik nih, masih banyak yang mau ditanyakan berhubung waktu. Mungkin sesi Q&A kita tutup dulu dan kita lanjutkan ke sesi panelis ya. Terima kasih kepada ketiga pembicara, tadi sudah menyampaikan materinya yang sangat menarik dan implementasinya pada laboratorium seperti apa, sehingga akan mudah diterapkan oleh kita semua. Sesi berikutnya adalah panelis ya, yang akan disampaikan oleh Dr. Lindawati Alim Sarjono, spesialis mikrobiologi klinik konsultan. Monggo CV-nya boleh ditayangkan. Oh, terima kasih. Ya. Selamat siang. Iya, Dok. Monggo. Mohon untuk CV-nya Dr. Lindawati dulu. Sebentar ya, Dok. Sehat, Dok? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Jadi saya mau bacakan CV-nya sebentar ya, Dok ya. Itu Dr. Lindawati Alim Sarjono, dokter spesialis mikrobiologi klinik konsultan. Posisi beliau sebagai pengajar di Departemen Mikrobiologi Klinik FK UNER. Kemudian juga sebagai quality control member dari spesialis mikrobiologi klinik. Untuk pendidikan, beliau adalah alumnus baik itu S1, S2 dari FK Universitas Airlangga. Dan beliau ini sungguh aktif ya di kegiatan mikrobiologi klinik, menjadi membership beberapa asosiasi yang bisa dilihat di CV. Mungkin untuk mempersingkat waktu, 10 menit untuk Dr. Linda untuk kegiatan panelis di sesi kedua ini, Dokter. Monggo, Dok. Terima kasih, Dokter Titik. Saya nggak lama-lama karena waktu juga, kan kita sudah cukup hampir 1 jam ini molor, sehingga saya sangat senang dengan materi daripada sesi kedua di dalam diagnostic approach for MRSA infection. Di sini pada modalitas kultur, Dr. Neneng sudah memberikan bahwa kita bisa mengidentifikasi itu baik secara fenotipik maupun secara genotipik, dan lebih ditekankan pada kultur ini adalah untuk secara fenotipik. Terus kemudian juga dibicarakan juga beberapa media yang bisa kita gunakan di dalam melakukan kultur ini, serta melakukan uji kepekaan. Kemudian pada Dr. Okta, dalam modalitas molekuler untuk mendeteksi MRSA, itu bahwa itu digunakan, pemeriksaan molekuler itu adalah untuk identifikasi dan untuk sebagai fingerprinting, di mana di fingerprinting itu biasanya lebih untuk kepentingan epidemiologi, dan seperti yang sudah ditanyakan oleh penanya bahwa apa yang paling baik
ternyata kan memang gold standar daripada pemeriksaan epidemiologi adalah PFGE. Nah, di situ kita bisa belajar, dan kebetulan sekarang ini bahwa hampir semua lab itu punya RT-PCR dan bisa mengembangkannya. Dan pertanyaan Dokter Titi terhadap Dokter Okta, apakah bisa digunakan? Saya rasa sudah terjawab dari presentasi Dokter Okta yang menyatakan bahwa ada reagen yang sudah bisa digunakan pemeriksaan ini langsung dari spesimen. Kemudian untuk presentasi dari Dokter Narita, itu bahwa kita bisa belajar dari situ bahwa dengan mempelajari semua guideline, baik itu CLSI atau UCAS ataupun BSI, itu kita akan bisa lebih mengidentifikasi apakah itu termasuk MRSA apa bukan. Nah, di sini kan terutama yang sering di klinik, bahwa kita harus membedakan antara Staphylococcus aureus dan Staphylococcus lugdunensis. Nah, di situ bisa digunakan secara fenotipik ya, dengan oxacillin salt agar, dan juga Dokter Narita juga sudah memberikan tentang bahwa pemeriksaan ini bisa dideteksi dengan cefoxitin dan oxacillin. Kemudian, tetapi di dalam pengobatan pasien, pelayanan pasien, tetap dikerjakan adalah dari uji kepekaan. Karena kalau pemeriksaan molekulernya memang kita sudah tersedia dengan reagen ini, itu biasanya kepentingannya lebih ke epidemiologi. Dan jangan lupa bahwa juga ada heterogeneous resistensi, itu yang harus kita sadari di dalam menginterpretasikan hasil uji AST. Saya rasa demikian ulasan saya. Terima kasih Dokter Titi atas waktunya.